Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'lim al-ifadah wal istifadah wal hatul masuki bi kitabillah sunnat rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kemarin masih bab zakat, yaitu kita sudah membahas tentang an'am, kemudian nakdan, emas perak, sekarang wal mu'assarat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi bidarani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'assarat. Wal mu'assarat. Mu'assarat itu al-murad bil mu'assarat. Yang dimaksud dari mu'assarat ini adalah ar-rutabu. Rutab itu adalah kurma. Wal inabu anggur minasimar dari buah-buahan. Jadi kurma sama anggur. Wal muqtad mu'assarat itu biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, yaitu mu'assarat. Wal muqtadu fi hali ikhtiyar minal hubub. Wal muqtadu sesuatu yang bisa menguatkan fi halatil ikhtiyar di dalam keadaan yang memilih, artinya tidak keadaan yang biasanya umumnya, minal hubub dari biji-bijian. Artinya yaitu biji-bijian yang bisa digunakan untuk makanan pengganti dan itu menguatkan. Ini masuk di mu'assarat juga. Seperti apa? Kalbur gandum, wasair itu jenis biji-bijian juga, wadurrah, durrah itu semacam apa ini? Kacang hijau nggih, wal arus dan beras dan lain sebagainya. Jadi zakat pertanian itu masuk di sini. Zakat pertanian itu masuk di sini, nggih. Wal makna an-naw' as-salis minal amwal allati tajibu fiha zakah. Jadi yang ketiga dari harta yang wajib dizakati itu adalah ini masuk di al-mu'assarat ini, yaitu rotab. Kalau punya tumbuhan kurma, kemudian punya apa ini? Inap, anggur, kemudian punya biji-bijian yang bisa menjadikan kuat atau menguatkan fi halatil ikhtiar di dalam keadaan ikhtiar, ya. Baik. Wa inna ma tajibu fiha idza baghlatin nisab, ketika sampai pada nisab. Ketika sampai pada nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, masalahnya nisabnya berapa ya? Ini yang akan kita pelajari. Ini yang kita pelajari berapa nisabnya jadi mu'assarat ini. Nah, berapa nisabnya dari zakat mu'assarat ini atau biji-bijian. Barangkali kalian ada di rumah yang orang tuanya adalah sebagai tani, ya kan? Jadi zakatnya sampai pada seberapa sih? Kalau sudah punya berapa baru wajib zakat? Nah, itu dipelajari di sini. Ya. Wa inna ma tajibu fiha idza baghlatin nisab, kalau sampai nih nisab. Wa huwa kailan. Nisabnya itu adalah kailan. Khamsatu ausaq, 5 ausuk. Jadi ausuk itu nama ukuran. Ya, 5 ausuk. Ya, 5 ausuk. Wal wasaq, ausuk itu jamak dari wasak. Wal wasaq situ nasoan. Wal ausuk itu 60 sok. Nah, sok itu berapa? Sok itu arba'atu amdadin nabawiyah. Sok itu adalah 4 mud nabawiyah. Wawasnuha, dan timbangannya adalah alfu wasitu mi'ah ritlan badadiyah. 1106. Alfu wasitu mi'ah, 1600 ritel Baghdadi. Jadi 1600 ritel Baghdadi. Baik, coba kita hitung. Jadi nisabnya apa tadi? Nisabnya nisab mu'assarat ya. Nisab mu'assarat atau biji-bijian. Nisab zakat biji-bijian. Masuk di sini adalah pertanian, ya, perkebunan. Nah,
Nisabnya berapa? Tadi dikatakan 5 berapa? 5 ausuk ya. 5 ausuk. Nah, ausuk itu berapa? Ausuk itu sama dengan, nah tadi 5 ausuk. 5 ausuk sama dengan berapa? Oke, kita bahas dulu. Satu wasek. Nah, wasek itu adalah jamaknya dari ausuk. Satu wasek itu sama dengan berapa tadi? 60 sok. 60 sok. Kalau sok ini kan kita sudah sering mendengar ya. Istilah sok itu kita sudah sering mendengar. Sok, sok, sok di zakat fitrah itu ya. Zakat fitrah itu kan satu sok. Ya, satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu sama dengan 4 mud nabawi. Nah, berarti kalau ini satu sok sama dengan 4 mud. Berarti kalau 60 sok sama dengan berapa mud? 60 kali 4. Sama dengan sekali 4 mud. Nah, berarti sama dengan 240 apa? Mud. 240 mud. 240 mud. Ini 5 ausuk. Berarti kita bisa ketahui berarti 5 kali 240 mud sama dengan berapa? 1.200 mud. Betul? Nah, sekarang kita sudah tahu kan mud. Oh, mud. Mud itu berapa? Mud nanti ada penjelasan sendiri, ada videonya yang akan Ustadz buat, yaitu mud ini kalau zakat fitrah itu berapa? 4 mud kan? Satu sok zakat fitrah. Satu sok itu sama dengan kurang lebih 3 kilo. Ya kan kalau kita pakai kilo, oke kita pakai kilo sama dengan 3 kilo. Oke, 3 kilo berarti ini sama dengan kalikan atau di sini, ya kan? Atau kita kalikan atau dikalikan 3 kilo. Berarti sama dengan berapa? Ya kan? Berarti sama dengan berapa? 3 kilo 180 kilo. Ya, 180 kilo. Sudah kelihatan Ustaz? Nah ini sudah kelihatan. 180 kilo. 240 ini kan kalau kali 3. 240 mut itu sama dengan 180 kilo. Berarti 180 kilo kali 5. Di sini kan. 5 mut 5 ausuk ini. Nah, atau kalikan 180 kilo. Sama dengan berapa? Ini kali ini sama dengan 900 kilo. Ini adalah 900 kilo. Ya, 900 kilo. 900 kilo. Ini 500 ya, 900 kilo. Ini nisabnya yang terbanyak. Jika mengatakan oh zakat fitrah tidak 3 kilo saja tapi 2 kilo setengah. Ya, kalau kita mengalihkan 2 kilo setengah, jika satu sok, nah gini aja wes. Kalian bisa menghitungkan sekaligus belajar matematika. Jika satu sok itu sama dengan 2,5 kilo. Pertanyaannya adalah berapa jadinya nisab? Ayo, ya 5 ausuk itu berapa? Berarti 5 ausuk jika 2,5 kilo, itu 5 ausuknya berapa? Ya, kalian jawab, tulis di kolom komentar ya. Sekaligus belajar matematika, dihentikan, coba dihitung. Ya, ini jika satu sok sama dengan 4 mut. 4 mut itu zakat kita ngeluarkan 4 mut. Oke, hitungan kita zakat misalnya ya. Zakat ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo setengah. Kalau 3 kilo kita coba hitung, satu wasek 3 kilo kan, satu sok sama dengan 4 mut nabawi. Satu wasek sama dengan 60 sok. 60 sok kita kalikan ini hasilnya ya jika dikalikan 4 mut maka hasilnya adalah 240 mut. Ini tak tebali ya. Nah, jika dikalikan 3 kilo maka hasilnya adalah 180 kilo. Tak tebali. Nah, begitu juga ketika ini. Nah, ini mut dikalikan maka hasilnya adalah 120 mut. Tetap balik lagi. Begitu juga 180 kilo dikalikan 900 kilo. Oke, pertanyaannya adalah jika pakai satu sok sama dengan 2,5 kilo, ada yang mengatakan zakat fitrah 2,5 kilo, berapa nisabnya? Jawab di kolom komentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara menimbangnya? Nah, dikatakan wa yu'tabaru dzalika bil kail bitamr wa bitamri tamron au zabiban. Jadi diukur dengan kel. Jadi kel itu ada nama satuan ukuran itu di dalam tamer. Ya, yaitu apa kurma apa anggur itu menggunakan kel. Inta tamar atau zababa. Jika itu bisa ditimbang dengan tamar atau zabib. Jika berbentuk itu. Wa ila farud batan au inaban. Maka dianggap rutab atau inaban atau anggur. Fil hubub wa fil hubub musaffa minat timen. Ya, kalau di dalam hubub itu diratakan sama. Kalau tamer atau itu jadi kel, ada ukurannya namanya kel. Ya, ada ukurannya namanya kel. Tapi kalau itu berupa hubub biji-bijian, maka apa ini ditimbang sesuai dengan apa kadar dari biji-bijian itu ya. Wa zakatu masuk ya bighairi maunah. Lah zakatnya berapa? Ini tadi kita baru bahas nisabnya. Ya, kita baru bahas nisabnya. Ya, ini tulis ya di bawah berapa ya. Oke, zakatnya berapa? Wa zakatu masuk ya, zakatnya terbagi menjadi dua. Nah, zakatnya berapa? Nah, zakatnya terbagi menjadi dua. Ya, terbagi dua. Ada kalanya eh, membutuhkan biaya. Jadi membutuhkan biaya. Kalau membutuhkan biaya, au sukia bil maunah, ya sukia bil maunah, dia membutuhkan biaya, maka di sini dikatakan jika bi ghairi maunah, jika tidak membutuhkan biaya, nah, tidak membutuhkan biaya dulu. Tidak membutuhkan biaya, aikal musqa bil matar, seperti disirami dengan air hujan al asr, maka zakatnya adalah sepersepuluh al usur sepersepuluh. Oh, sepersepuluh. Zakatnya adalah sepersepuluh. Lah, wa masuk ya bil maunah. Kalau membutuhkan biaya, maka zakatnya adalah seperti kalmuska bisawani, seperti pakai diesel atau disedot nisfu usur. Setengahnya 10 berarti 1/20. Ya, setengahnya 1/10. Ya, setengah dari 1/10. Ya, 1/20. Kalau ini berarti sama dengan berapa? 0,5%. Kalau ini sama dengan 10%. Ini zakatnya, zakatnya. Ya. Misal, oke sekarang contohnya, misal seseorang memiliki apa? Memiliki eh apa misalnya beras, dia panen beras 2 ton. 2 ton itu berarti 2.000 kilo. Berapa zakatnya? Nah, zakatnya berapa? Zakatnya ini adalah berarti berapa? Sekarang ditanya pakai biaya apa enggak? Oke, kita jawabnya 2A. Jika menggunakan biaya, tidak membutuhkan biaya. Jika A ini tidak membutuhkan biaya, maka sama dengan 10% dari 2.000 kilo. Berarti berapa? Sama dengan 200 kilo. 2 kintal. Atau 2 kW. Nah, kalau membutuhkan biaya, ya, membutuhkan biaya berarti 0,5%. Ya, 0,5. Mohon maaf ini bukan 0,5, 5%. Ya, 5%. 5%. Nah, kali berapa? 2.000 kilo. Sama dengan berapa? 5% dari ini butuhkan biaya, berarti sedikit. Ya, sedikit. Seret-seret berarti 100 kilo atau 1 kuintal setengahnya. Nah, jika dia memiliki 200 kilo, nah, ya 2 kilo misal padi ya panen 200 kilo, membutuhkan biaya. Kalau dia menggunakan tidak membutuhkan biaya, maka 10% atau 1/10 zakatnya 200 kilo. Kalau membutuhkan biaya 5% kali 2.000 panennya ini sama dengan 1 kuintal. Ini sudah dihitung berdasarkan adil ya.
Selanjutnya ini dipelajari, dipahami, oke, ini dijawab tadi di kolom komentar. Ini juga pertanyaan kedua, jadi dijawab juga di komentar ya. Pertanyaan kedua, nanti jawabnya pertanyaan satu apa, satu jawabannya apa, ya kan? Dua jawabannya apa gitu ya. Dua jawabannya apa. Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua adalah jika punya 3.500 kilo panen, ya. Entah itu dari jenis-jenis di atas, ya. Untuk yang putra menjawab, untuk yang putra tidak membutuhkan biaya berapa? Putra ya, ini pertanyaan untuk putra. Untuk putri membutuhkan biaya berapa? Ya, jawab di kolom komentar. Ya, oke. Pertanyaan pertamanya tadi, ini pertanyaan pertamanya. Ini pertanyaan pertama. Jawab di kolom komentar, ini tak tebali. Oke. Tak perbesar. Berapa jadi nisabnya jika satu soknya 2,5? Nah, yang kedua ini. Pertanyaannya adalah jika panennya 3.500 kilo. Untuk yang putra tidak membutuhkan biaya, berapa zakatnya? Untuk yang putri membutuhkan biaya, berapa jawabnya? Jawab di kolom komentar. Jadi komentarnya adalah nama kamu, kelas, kemudian jawaban. Bawahnya jawaban ya. Satu, pertanyaan pertama jawabannya berapa kilo. Kedua, jawabannya juga berapa kilo. Ya, dimengerti? Silakan dijawab di kolom komentar. Saya tunggu karena ini juga menjadi evaluasi. Ya, sekian untuk pembahasan muasyarat. Kita akan bertemu lagi di Amwalut Tijarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.